kita perlu lihat pada diri kita. Jangan-jangan di dalam perjalanan kita menantikan janji Tuhan, kita juga bisa frustasi seperti yang Sarai alami. Jangan-jangan kita bisa kecewa sama Tuhan. Jangan-jangan kita bisa marah sama Tuhan. Kita tahu tidak sedikit anak-anak Tuhan mengalami seperti apa yang Sarai alami. Tidak sedikit anak-anak Tuhan yang tadinya berapi-api di dalam kehidupan iman dia kepada Tuhan. Tetapi saat perjalanan penantian janji akan Tuhan enggak kunjung datang. Akhirnya membuat mereka frustasi, kecewa, marah. Dan enggak sedikit kita tahu banyak anak-anak Tuhan meninggalkan kasih karunia itu. Meninggalkan iman mereka. Wow, Salam GKS Balikpapan. Salam GKS Balikpapan. Katakan bersama saya, wow, wow, wow. Apakah saudara bergairah hari ini? Amin. Senang sekali melihat saudara semua hari ini bisa hadir di dalam ibadah minggu ini. Dan izinkan saya menyapa bagi saudara yang baru pertama kali hadir di dalam ibadah minggu ini. Selamat datang di GKS Balikpapan. Selamat datang dan beribadah bersama-sama kami di tempat ini. Dan buat jemaat yang menyaksikan tayangan ini secara online, selamat beribadah dan selamat datang di GKS Balikpapan. Bagi saya, GKS adalah rumah di mana kita bersama-sama dimuridkan. Yang setuju dengan saya bisa katakan amin. Bagi saya, GKS adalah rumah di mana kita bersama-sama diperlengkapi. Yang setuju dengan saya bisa katakan amin. Bagi saya, GKS adalah rumah di mana kita bersama-sama bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Kristus Yesus Tuhan kita. Yang setuju dengan saya katakan amin. Gereja bukanlah hanya sebuah gedung, tapi gereja adalah saudara dan saya. Di mana saudara dan saya diperlengkapi di dalam rumah. Di mana saudara dan saya bertumbuh bersama di dalam rumah. Amin. Baik, GKS Balikpapan seperti biasa mari kita siapkan catatan kita. Dan saya berdoa agar Roh Kudus melawat setiap kita melalui kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan pada hari ini. Saya berdoa biarlah setiap kebenaran firman Tuhan, benih kebenaran firman Tuhan itu tinggal berdiam di dalam hati dan pikiran saudara. Sampai akhirnya benih itu meresap di dalam hati kita dan pikiran kita. Sehingga di dalam perjalanan hidup kekristenan kita gak pernah sama dari sebelumnya. Supaya perjalanan hidup kekristenan kita terus mengalami transformasi kehidupan setiap hari, bukan hanya hari Minggu. Katakan bersama saya, setiap hari. Amin.
Baik, sepanjang bulan ini, dalam 1 bulan ini kita diberkati dengan pesan dan nasihat firman Tuhan tentang penggenapan janji Tuhan. Di minggu pertama, Pastor Andri menyampaikan bahwa janji Tuhan ya dan amin. Yang setuju katakan amin. Di minggu kedua, Pastor Daniel menyampaikan bahwa jangan kerdilkan janji Tuhan hanya karena keadaan dan keterbatasan kita. Yang mengerti katakan amin. Di minggu ketiga, Pastor Nancy menyampaikan bahwa di dalam perjalanan kita menuju kepada janji Tuhan, ada hal-hal yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Salah satunya, jati diri kita dipulihkan. Amin. Di minggu keempat, Pastor Priscilla menyampaikan bahwa di dalam masa penantian kita akan janji Tuhan, kita perlu terus menjaga hati kita, tekun di dalam iman kita, dan fokus kepada apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Amin. Saudara diberkati, setiap minggu, saya berdoa setiap minggu kebenaran firman Tuhan disampaikan, saudara menerima, saudara diberkati dalam kehidupan saudara secara pribadi. Nah, hari ini, di minggu terakhir pada bulan Maret ini, izinkan saya membagikan sharing firman Tuhan dengan judul Dilema Saat Menantikan Janji Tuhan. Dilema saat menantikan janji Tuhan. Sebelum saya masuk, seberapa banyak di antara kita yang suka dengan ngantri? Ada yang suka dengan ngantri? Saudara orang Balikpapan, saudara akan ngerti apa yang akan saya sampaikan. Seringkali waktu saya mengisi BBM Pertalite, setiap kali saya mengunjungi SPBU yang ada Pertalite, itu wow banget antriannya. Luar biasa ngantrinya. Sampai-sampai seringkali waktu kita ngantri kita melihat ada aja orang-orang yang suka nyalip, nyerobot antrian. Saudara yang orang Balikpapan bisa mengerti apa yang saya sampaikan? Saya berdoa saudara yang bukan orang Balikpapan bersyukur saudara gak ngerti ngantri tempat saudara. Di saat-saat seperti itulah pengendalian diri diperlukan. Penguasaan diri diperlukan. Setuju dengan saya? Ada satu kejadian lagi seringkali terjadi di hari-hari tertentu. Setiap hari Sabtu dan Minggu kalau kita sering ke mall, kita tahu kalau kita sudah bikin acara di tempat ini, kita selalu ingatkan kepada jemaat, datang jauh sebelum waktunya. Karena kalau kita mau ke tempat ini aja setiap hari Sabtu dan Minggu, itu muter baliknya itu enggak diputar di tempat biasanya. Kadang-kadang kita diputar di ujung mau dekat bandara itu, baru putar balik sini. Dan di dalam antrian, kemacetan, seringkali saya melihat serobot-serobotan, salip-salipan. Semua mau cepat. Semua mau sampai. Dari sini saya mengerti dan saya memahami. Ternyata pada dasarnya manusia nggak ada yang suka ngantri. Dan di dalam rumah ini kami bersyukur. Kami diajarkan tentang pengendalian diri. Kami diajarkan bagaimana kalau ngantri, ya udah sabar ngantri. Tunggu aja akan tiba waktunya akan sampai kepada titik di mana antrian itu akan sampai. Tetapi
Sebelum kami mengerti dan memahami tentang pentingnya budaya ngantri, pengandalian diri itu, kami adalah orang-orang yang suka nyerobot. Kita adalah orang-orang yang suka nyalip-nyalip itu. Karena kita nggak suka ngantri. Kita sukanya cepat. Sama hal di dalam janji Tuhan. Siapa yang gak suka terima janji Tuhan? Saya rasa kita semua suka terima janji Tuhan. Dan waktu kita terima janji Tuhan, kita maunya cepat terjadi. Kita maunya cepat tergenapi. Sampai di sini saudara bisa mengerti maksud saya? Enggak semua orang suka ngantri. Orang enggak suka nunggu. Orang enggak suka terjebak di dalam kemacetan. Setuju dengan saya? Kenapa? Karena waktu kita ngantri, kita terjebak di dalam kemacetan. Waktu kita nunggu begitu lama, ada agenda kita yang tertunda. Ada waktu yang kita rasa terlewat begitu aja. Yang setuju dengan saya bisa katakan amin? Apalagi jika saudara hari-hari ini sedang menunggu atau sedang mengantri satu berita atau keputusan yang penting di dalam kehidupan saudara. Meskipun saudara sedang dalam situasi liburan, pasti hidup saudara gak akan tenang. Liburan saudara akan gelisah. Liburan saudara akan penuh dengan kekhawatiran. Kenapa? Karena ada sesuatu yang penting di sana yang saudara nantikan. Dan rasanya saudara kepengen cepat dengar hasilnya. Pengen cepat dengar dan terima apa yang menjadi janji dan keputusan yang ada di sana. Sampai di sini saudara ngerti? Setiap kita gak ada yang suka menunggu. Karena di masa setiap kita menunggu, gak enak. Ada ketidakpastian di saat kita menunggu. Itu sebabnya waktu kita menunggu sesuatu yang gak pasti, yang belum terjawab, gelisah, resah, dilema di dalam kehidupan kita. Dan biasanya di saat orang gak suka menunggu, mereka akan apa? Menggunakan jalan pintas. Menggunakan apa? Jalan lain. Kenapa? Karena orang gak ada yang suka direpotkan dengan menunggu. Orang gak suka disusahkan dengan menunggu. Orang maunya, kita semua maunya gampang. Kita semua maunya cepat. Kita semua maunya instan. Itu sebabnya banyak orang yang akhirnya yang gak suka menunggu, mereka menggunakan jalan pintas. Tetapi tahukah saudara, biasanya yang memakai jalan pintas, justru itu membahayakan. Biasanya yang instan-instan itu justru membahayakan. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Dan dari sini saya belajar, ternyata orang menggunakan jalan pintas ini sudah terjadi jauh sebelum sekarang. Ribuan tahun yang lalu sudah terjadi. Saya ajak setiap kita, mari kita buka di dalam Kejadian 16 ayat 1 sampai 2. Saya bacakan buat saudara. Kejadian 16 ayat 1 sampai 2. Dalam terjemahan BIMK. Firman Tuhan berkata, Sarai istri Abram belum juga
mendapat anak. Tetapi ia mempunyai seorang hamba dari Mesir, seorang gadis yang bernama Hagar. Sarai berkata kepada Abram, Tuhan tidak memungkinkan saya melahirkan anak. Sebab itu sebaiknya engkau tidur dengan hamba saya ini. Barangkali dia dapat melahirkan anak untuk saya. Lalu Abram setuju dengan usul Sarai. Dari sini kita belajar bahwa Sarai memakai jalan pintas. Janji Tuhan kepada Abraham bahwa Sarai akan menerima apa? Banyak anak. Banyaknya seperti apa? Bintang di langit. Tetapi di dalam perjalanan menuju kepada penggenapan itu, Sarai nggak sabar. Sarai mulai khawatir dengan keadaannya. Bukankah kita juga seperti begini? Waktu kita menerima janji Tuhan, seringkali kita berkata, bahkan Sarai berkata bahwa Tuhan tidak memungkinkan saya melahirkan anak. Sarai sudah memvonis dirinya dia sendiri. Yang belum tentu itu vonis dari Tuhan. Bukankah kita juga seringkali begini? Waktu kita terima janji Tuhan. Enggak mungkin lah. Kayaknya enggak mungkin. Udah pasti enggak mungkin. Seringkali kita sudah memvonis diri kita. Enggak menerima janji Tuhan. Dan kita belajar dari Sarai. Sarai menggunakan jalan pintas. Untuk lebih cepat mendapatkan anak. Dia berkata kepada siapa? Abram. Sebaiknya engkau tidur dengan hamba saya ini. Barangkali. Seringkali karena udah kecondongan hati kita. Seperti apa yang terjadi sama Sarai. Sudah ada kecondongan hatinya. Dia mengambil jalan pintas yang sebenarnya dia sendiri gak percaya bahwa itu akan terjadi. Yang dia sendiri gak yakin bahwa itu akan terjadi. Dari mana? Itu sebabnya dia berkata, barangkali dia dapat melahirkan anak untuk saya. Coba kamu lakukan ini. Barangkali ini akan jauh lebih berhasil. Daripada kita harus menunggu lama. Supaya lebih cepat kita lakukan ini. Barangkali ini bisa membuat kita jauh lebih cepat untuk menerima janji itu. Apa yang menjadi janji Tuhan dalam setiap kehidupan kita hari-hari ini? Hanya Tuhan dan saudara yang tahu. Dan kalau hari ini saudara belum menerima dan digenapi setiap janji Tuhan. Firman Tuhan sedang mengingatkan kita hari ini. Jangan menggunakan jalan pintas. Seperti apa yang Sarai lakukan. Dan ayat selanjutnya berkata, Abram setuju dengan usul Sarai. Wow. Abram laki-laki. Disuruh begitu dia, boleh juga janji ini. Boleh juga idemu ini. Bapak-bapak. Kalau kita sebagai nggak teguh, nggak ngerti apa yang sedang Tuhan mau kerjakan di dalam keluarga kita. Kita bisa goyah seperti Abraham. Setuju dengan apa yang Sarai usulkan.
dalam kehidupan keluarga mereka. Harusnya Abraham bisa datang pada Sarai dan dia berkata, "No! Kamu gak ingat waktu kita dibebaskan dan dilepaskan dari Firaun? Kamu gak ingat waktu Tuhan berjanji sama saya tentang anak-anak yang akan banyak seperti bintang-bintang di langit? Kamu gak ingat? Kamu gak ingat?" Halo? Sarai melihat keadaannya dengan cara pandang manusia. Sarai melihat kondisinya udah gak memungkinkan dia punya anak. Kalau saya bisa ilustrasikan kondisi Sarai pada saat itu, dia benar-benar sedang frustasi dengan keadaannya. Bahkan dia marah sama Tuhan. Tuhan gak mungkin membuat aku melahirkan seorang anak. Dia komplain sama Tuhan. Sarah dilema dengan kondisi dia. Saya berdoa kita bisa mengambil hikmat dari perenungan firman Tuhan hari ini. Apa yang disampaikan oleh kebenaran firman Tuhan melalui ayat tadi. Kita perlu lihat pada diri kita. Jangan-jangan di dalam perjalanan kita menantikan janji Tuhan, kita juga bisa frustasi seperti yang Sarai alami. Jangan-jangan kita bisa kecewa sama Tuhan. Jangan-jangan kita bisa marah sama Tuhan. Kita tahu tidak sedikit anak-anak Tuhan mengalami seperti apa yang Sarai alami. Tidak sedikit anak-anak Tuhan yang tadinya berapi-api di dalam kehidupan iman dia kepada Tuhan. Tetapi saat perjalanan penantian janji akan Tuhan enggak kunjung datang. Akhirnya membuat mereka frustasi, kecewa, marah. Dan enggak sedikit kita tahu banyak anak-anak Tuhan meninggalkan kasih karunia itu. Meninggalkan iman mereka. Halo? Hari-hari ini mungkin saudara sering dengar ada beberapa figur yang kita dengar, yang kita tahu meninggalkan iman dia akan Tuhan. Jangan kecewa sama Tuhan hanya karena janji Tuhan belum tergenapi. Jangan marah sama Tuhan hanya karena janji Tuhan belum tergenapi. Karena janji Tuhan adalah iya dan amin. Bagian kita adalah tetap fokus dan percaya dengan apa yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Pertanyaannya seringkali anak-anak Tuhan tuh gak sabaran. Itu sebabnya kita terjebak dan dilema dengan penantian janji akan Tuhan. Bahkan saudara mungkin yang setelah mendengar setiap doa atau nubuatan-nubuatan dari hamba Tuhan. Saudara pikir, gak mungkin lah ini. Belum tentu ini terjadi. Seperti apa yang Abraham lakukan, dia setuju dengan usul Sarai. Gak mungkin janji Tuhan. Ya lebih baik aku setuju dengan usul Sarai.
Nggak mungkin lah janji Tuhan ini digenapi. Lebih baik aku setuju dengan apa yang Sarai minta. Jemaat Tuhan, hari ini firman Tuhan sedang mengajarkan kepada kita agar kita jangan goyah saat menantikan janji Tuhan. Jangan dilema saat menantikan janji Tuhan. Amin. Jangan mengambil jalan pintas untuk saudara bisa jauh lebih cepat menerima janji Tuhan. Jangan mengambil jalan pintas supaya promosi saudara bisa jauh lebih cepat mendapatkan jabatan yang jauh lebih baik. Jangan mengambil jalan pintas supaya bisnis saudara bisa cepat lebih dapat cuannya. Jangan mengambil jalan pintas waktu saudara sakit, saudara datang ke dukun. Jangan mengambil jalan pintas supaya saudara diberkati, bisnis saudara mendapat cuan, saudara datang kepada dukun. Halo? Jangan pikir saudara orang nggak melakukan hal-hal ini loh. Orang melakukan hal-hal ini supaya bisa lebih cepat. Waktu kita sedang frustasi, hati-hati. Biasanya apa yang akan kita lakukan? Biasanya kita akan berusaha mencari keluarga, sahabat, atau teman dekat kita. Supaya kita bisa menceritakan apa yang sedang kita alami. Itu baik enggak? Baik. Karena kefrustasian kita, sesuatu pergumulan yang kita sedang alami, kita perlu sharing sama orang lain. Itu pentingnya komunitas keluarga rohani itu tempat di mana kita bisa sharing, terbuka satu dengan lainnya. Hati-hati, waktu kita sedang mengalami frustasi, kepada siapa kita datang. Jangan sampai kefrustasian kita datang kepada orang yang gak tepat. Di mana orang gak ngerti kebenaran firman Tuhan. Di mana hidupnya jauh dari Tuhan. Karena itu akan membahayakan kita. Bahaya waktu dia memberikan nasihat-nasihat yang di luar dari kebenaran firman Tuhan. Bahaya waktu dia memberikan nasihat-nasihat dan masukan-masukan yang sebenarnya hidup dia sendiri jauh dari Tuhan. Di luar sana ada banyak suara-suara noise yang belum tentu kebenarannya. Jadi hati-hati bagi setiap kita. Waktu kita menantikan janji Tuhan, kita sedang bergumul menantikan janji Tuhan. Pastikan saudara datang kepada orang yang tepat untuk menceritakan apa yang menjadi janji Tuhan dalam kehidupan saudara. Supaya saudara menerima kekuatan, supaya saudara diteguhkan, dikuatkan di dalam setiap panggilan saudara dan janji-janji yang saudara terima dari Tuhan. Saudara boleh catat ini, penggenapan janji Tuhan pasti terjadi. Kapan? Waktu kita mengerti siapa yang harus kita dengarkan. Apakah saudara mau mendengarkan hikmat dunia? Atau saudara lebih memilih percaya akan kebenaran firman Tuhan? Semua itu dikembalikan kepada saudara. Semua itu dikembalikan kepada keputusan-keputusan kita. Saya mengajak saudara, mari kita kembali kepada bacaan firman Tuhan. Kejadian 16 ayat 3.
Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu. Yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Dalam bahasa lainnya adalah selirnya. Nah di sini kita bisa melihat Sarai mengambil jalan pintas. Berapa banyak dari kita saat kita sadar, kok janji Tuhan lama banget, kok janji Tuhan gak tergenapi. Padahal saya udah lakukan ini, saya udah lakukan itu. Janji Tuhan kok gak nyampe-nyampe juga ya. Jangan mengambil jalan pintas. Supaya kita gak terjebak di jalan yang salah. Hikmat dunia mengatakan pada zaman, jadi saya sempat mempelajari, kok Sarai itu mengizinkan Hagar untuk menjadi istrinya. Jadi ternyata zaman dulu itu praktek itu tuh hal yang normal. Dan saya melihat bahwa, wah, itu hikmat dunia. Cara dunia. Sarai memilih cara dunia. Sarai memilih hikmat yang dunia tawarkan. Itu sebabnya hati-hati dengan apa yang kita dengar hari-hari ini. Apakah yang kita dengar itu datangnya dari Tuhan atau datangnya dari dunia. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29 berkata, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang yang berhikmat. Apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang yang berhikmat. Kalau Sarai nggak memilih Hagar untuk menjadi selirnya Abram, Sarai dianggap bodoh. Daripada lu bodoh, nggak punya anak, lebih baik ambil hambamu. Jadikan dia selir suamimu supaya kamu punya anak. Hikmat dunia. Cara manusia. Kekuatan manusia. Padahal janji Tuhan memberikan Abram banyak anak. Karena enggak sabar. Karena gelisah. Karena enggak suka nunggu. Maunya cepat, memilih hikmat dunia. Hati-hati. Itu sebabnya kita perlu mengizinkan ada orang-orang yang tepat untuk kita izinkan berbicara di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya waktu kita nggak ngerti ini benar datangnya dari Tuhan kah? Atau karena ini memang keinginan aku. Kita perlu ada orang-orang yang memberikan kita nasihat. Itu ada di mana? Di dalam rumah Tuhan. Itu ada di mana? Di dalam kelompok sel. Keluarga rohani. Yang mengerti dengan saya, saudara bisa katakan amin. Saudara boleh catat ini. Semakin kita tidak taat, semakin menjauhkan kita dari janji Tuhan. Biarlah hidup kita terus taat kepada setiap apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Yang mau Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita. Saya berdoa setiap kita mengalami kesaksian-kesaksian akan perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Amin. Seringkali kita suka mendengar kesaksian orang lain kan.
Wow, keren kesaksiannya. Janji Tuhan tergenapi dalam hidupnya. Wow, keren kesaksiannya. Kesembuhan. Janji Tuhan tergenapi dalam kehidupannya. Baik gak itu kita dengar? Baik. Karena itu mendorong dan membangkitkan iman kita. Tapi saya berdoa, apapun kesaksian yang saudara dengar, itu baik dalam kehidupan kita. Kita gak boleh berhenti sebagai penikmat kesaksian orang lain. Kita perlu berjalan di dalam ketaatan kita, iman kita, kepercayaan kita, kesetiaan kita dalam Tuhan. Supaya hidup kita memiliki kesaksian-kesaksian sendiri yang bisa kita sampaikan kepada orang lain. Sampai di sini saudara bisa mengerti? Jangan berhenti sebagai orang Kristen yang menikmati kesaksian orang lain. Tetapi jadilah orang Kristen yang memiliki kesaksian di dalam perjalanan iman dia bersama dengan Tuhan. Amin. Sampai di sini saudara menangkap dan mengerti apa yang saya sampaikan? Kejadian 16 ayat 4 sampai 6. Firman Tuhan berkata, akhirnya Abram tidur dengan Hagar. Lalu mengandunglah wanita itu, tetapi ketika Hagar tahu bahwa ia hamil, ia menjadi sombong dan meremehkan Sarai. Lalu Sarai berkata kepada Abram, saya sudah memberikan Hagar, hamba saya kepadamu, dan sejak ia tahu bahwa ia mengandung, ia meremehkan saya. Itu salahmu. Semoga Tuhan memutuskan perkara ini antara engkau dan saya. Jawab Abram, baiklah, dia itu kan hambamu dan engkau berkuasa atas dia. Perlakukanlah dia semaumu. Lalu Sarai memperlakukan Hagar dengan sangat kejam sehingga ia melarikan diri. Seringkali tanpa kita sadari, jalan pintas yang kita ambil, jalan pintas yang kita pilih, kita itu hanya memikirkan diri kita sendiri sebenarnya. Kita nggak memikirkan orang lain. Dan inilah yang terjadi kepada Abram dan Hagar. Sarah yang minta sama Abram untuk meniduri Hagar. Waktu Abram menyetujui apa yang Sarai minta usulkan. Saudara lihat. Sarai gak mau disalahin loh. Sarai bilang apa? Ini salahmu. Kenapa kamu setuju? Halo bapak-bapak. Siapa di sini bapak-bapak kalau disalahin istrinya dia bilang, siap salah istri. Abram pemimpin yang gak komitmen dengan apa yang Tuhan janjikan dalam hidupnya. Jalan pintas yang diambil Sarai memberikan dampak kepada orang lain. Hari ini, jangan kita pilih jalan pintas di dalam setiap perjalanan hidup kita. Waktu saudara diperhadapkan dengan bisnis, jangan ambil jalan pintas. Supaya saudara bisa cepat dapat cuan. Kita harus pikirkan. Jalan pintas itu akan memberikan dampak yang tidak baik. Ada orang-orang di belakang kita yang akan terdampak dari hasil keputusan kita. Ada dua korban di sini. Kalau kita lihat. Yang pertama, Abram. Yang kedua, Hagar. Hagar itu adalah seorang hamba yang gak berdaya. Tetapi karena kecondongan hati Sarai, Hagar jadi korban. Siapa yang mau di dalam perjalanan kehidupan kita, kita mengorbankan keluarga kita? Suami kita kah? Istri kita kah?
saudara kita kah? Anak-anak kita kah? Saya rasa kita semua gak ada yang mau. Jangan ambil jalan pintas. Supaya tidak ada yang dikorbankan. Amin. Saya boleh masuk sedikit ya? Saya izin masuk sedikit. Sebenarnya apa yang saya sampaikan ini bagian daripada sesi pernikahan. Kalau saudara adalah orang, kalau saudara mengerti pasangan saudara itu punya panggilan akan Tuhan. Entah itu suami saudara kah, entah itu istri saudara kah. Biarlah panggilan itu tuh menjadi panggilan bersama saudara. Jangan biarkan panggilan itu adalah panggilan, ya itu kan panggilan kamu, bukan panggilan saya. Itu kan adalah janji yang Tuhan berikan sama kamu, bukan janji yang Tuhan berikan sama saya. Kalau saudara sebagai pasangan suami dan istri, biarlah panggilan suamimu itu juga menjadi panggilan istri. Dan biarlah panggilan istri itu juga menjadi panggilan suami. Kenapa? Karena di dalam pernikahan dua itu menjadi satu. Kita nggak bisa bilang sama pasangan kita, ini bagianmu, ini bukan bagianku. Ini kan pelayananmu. Ini bukan pelayananku. Ini kan janji yang Tuhan berikan sama kamu, bukan yang Tuhan berikan sama aku. Ini kan nubuatan yang diberikan sama kamu, bukan yang diberikan sama aku. Kalau kita nggak ngerti prinsip di mana kita perlu berjalan bersama dengan pasangan kita, yang terjadi seperti ini. Seperti apa yang Abram dan Sarai lakukan. Yang terjadi sama mereka. Saya masuk sedikit kepada pasangan single. Kalau saudara adalah seorang single, jangan karena keadaan saudara kepepet, saudara melihat bahwa wah gantengnya, wah cantiknya, wah baiknya. Tapi kehidupan pasangan yang saudara pilih itu bukanlah orang yang berjalan bersama dengan saudara. Saya mau katakan, saudara harus ambil keputusan lebih cepat sebelum lebih jauh kehidupan saudara dibawa kepada sesuatu yang membuat saudara dilema. Ini kebenaran. Berapa banyak orang meninggalkan imannya hanya karena salah pilih pasangan. Berapa banyak kehidupan pasangan suami istri di tengah perjalanan pernikahan mereka bergejolak, akhirnya mereka memutuskan give up karena salah pilih pasangan. Dan saudara bilang, itu bukan satu kebetulan. Karena di dunia ini gak ada yang kebetulan. Itu kecondongan hati. Itu karena kehendak bebas kita. Itu sebabnya ada hal-hal konsekuensi yang kita terima jadinya dalam perjalanan kehidupan kita. Sampai sini saudara mengerti? Saya berdoa sedikit mempromosikan bulan depan ada man and woman relationship. Saudara harus ambil bagian ini untuk saudara bisa mengerti. Supaya apa? Kita tuh hidup perlu diperlengkapi. Amin. Jangan terjadi seperti apa yang Sarai dan Abram lakukan dalam kehidupan mereka. Saudara melihat gak dari kejadian ini? Ini seperti drama Korea nih, seperti apa yang terjadi dalam malam hidup. Ayat 4 sampai ayat 6 kalau saudara baca. Abram bilang, ya salah lagi gua. Ya, nggak ngikutin usulnya salah. Diikutin terjadi salah gua. Amin. Sampai di sini saudara mengerti dan paham dengan apa yang saya sampaikan? Saya berdoa, Roh Kudus memberikan pengertian jauh lebih daripada apa yang saya sampaikan.
Mari kita baca Kejadian 16 ayat 7 sampai 8. Wow, waktu sih. Saya bacakan buat saudara. Malaikat Tuhan menjumpai Hagar di dekat mata air, di padang gurun, di jalan yang menuju padang gurun. Kata malaikat itu, Hagar, hamba Sarai, engkau dari mana dan mau kemana? Jawab Hagar, saya lari dari nyonya saya. Saya mau jelaskan sedikit. Hagar ini sebenarnya nggak ada dalam cerita skenarionya Tuhan. Saudara, paham maksud saya? Hagar ini nggak ada di dalam janjinya Tuhan yang menggenapi. Tuhan ingin menggenapi janji Tuhan. Tetapi karena kecondongan hati Sarai, Hagar jadi korban. Dan Tuhan menghormati janjinya kepada Abraham. Kebodohan Sarai korbankan Hagar. Dan membuat Tuhan harus menambah skenario baru. Di mana Tuhan berjanji kepada Hagar. Aku akan memberkati engkau. Akan memberikan keturunanmu banyak. Terkadang Tuhan bisa dalam kehidupan kita sering melihat ya, kebodohan-kebodohan yang kita lakukan, kecerobohan-kecerobohan yang kita lakukan. Tetapi apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita? Dia tetap setia, dia tetap baik sama kita. Itu yang terjadi sama Hagar. Saudara nangkep ya maksud saya ya. Ada kehendak bebas kita yang Tuhan hormati. Saya mau kasih tunjuk satu ayat. Ulangan 30. Ayat 19 dalam terjemahan TB. Saudara boleh buka di Alkitab saudara. Firman Tuhan berkata, aku memanggil langit dan bumi, saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu telah kuperhadapkan kehidupan, kematian, berkat, dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup baik engkau maupun keturunanmu. Kita bisa lihat ada sesuatu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita supaya kita punya kehendak bebas. Tapi Tuhan ingatin, pilihlah yang baik supaya kehidupan dan keturunan kita hidup dalam keadaan baik. Amin. Kejadian 16 ayat 9 sampai 11. Sampai di sini saudara nangkap ya apa yang saya sampaikan ya. Saya hanya mengalir, saya nggak bagikan beberapa poin-poin soalnya. Kejadian 16 ayat 9 sampai 11. Malaikat itu berkata, kembalilah kepadanya dan layanilah dia. Lalu kata malaikat itu lagi, aku akan memberikan kepadamu begitu banyak anak cucu sehingga tidak seorang pun dapat menghitung mereka. Tidak lama lagi engkau akan melahirkan anak laki-laki, namakanlah Ismail karena Tuhan telah mendengar tangismu. Saya undang teman-teman Praise and Worship bisa bantu saya. Kesimpulannya, mungkin saudara hari ini melakukan sesuatu yang di luar dari kehendak Tuhan. Saudara mengambil jalan pintas dalam kehidupan saudara karena kecondongan hati kita. Kita keluar dari rencananya Tuhan. Tetapi ada kabar baik buat saudara hari ini. Karena begitu besarnya kasih Tuhan terhadap kita. Yang tadinya kita keluar dari rencananya Tuhan. Yang tadinya kita keluar dari kehendaknya Tuhan. Karena kecondongan hati kita, kita memilih kehendak bebas kita. Tetapi ada kemurahan hati Tuhan. Dan belas kasihnya atas kita. Kita dibenarkan di hadapan Bapa. Kita dilayakkan di hadapan Bapa. Amin. Saya mau tutup dengan ini. Apa makna yang saudara terima dari kebenaran firman Tuhan? Saudara bisa baca ulang kembali dalam
di rumah saudara, Kejadian 16 ini. Apa yang saudara terima hari-hari ini? Poin yang pertama yang saya bagikan tadi adalah, benang merahnya adalah, dengarkan suara Tuhan lebih dari kebisingan di luar sana. Di dalam kehidupan kita. Supaya kita nggak mengambil jalan pintas dan keputusan yang salah. Belajarlah untuk mendengar suara Tuhan. Jauh lebih penting dari suara kebisingan di luar sana yang saudara mau dengar. Bagaimana saudara bisa mendengarkan suara Tuhan? Bagaimana hari-hari ini saudara hidup di dalam hubungan saudara bersama dengan Tuhan? Bangun kehidupan doa saudara setiap hari. Supaya saudara bisa lebih peka akan suara Tuhan. Karena doa itu adalah nafas kehidupan kita. Nafas rohani kita. Kalau kita berhenti berdoa artinya kita berhenti hidup, ada yang mati dalam kehidupan kita ini. Bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan lebih lagi? Apakah hari-hari ini saudara setia membaca kebenaran firman Tuhan itu? Karena kebenaran firman Tuhan itulah yang memberikan kita, membuat kita mengerti tentang jalan-jalan kebenaran. Yang menyadarkan kita akan kehidupan ini. Apakah saudara hari-hari ini membangun mezbah bersama dengan Tuhan? Menyembah Dia, memuji Dia. Menyembah itu kan ada bagian daripada pengucapan syukur saudara. Nafas yang saudara terima hari ini, itu datangnya dari Tuhan. Waktu saudara diberikan sesuatu kepada orang lain memberikan sesuatu kepada saudara. Apa yang saudara katakan kepada orang itu? Terima kasih. Betul? Saudara diberikan hadiah dari orang lain kepada saudara. Pasti saudara akan bilang apa? Terima kasih. Itulah hidup kita yang perlu kita bangun. Apakah kita berkata, terima kasih Tuhan untuk nafas ini. Waktu saudara bangun, saudara sadar akan kasih Tuhan. Bangun itu. Supaya kehidupan kita itu enggak dilema. Iman kita itu bukan iman yang dilema. Bentar-bentar kayak yoyo. Ntar gampang digoncangkan, ntar naik, ntar ke bawah, ntar ke atas, ntar ke bawah, ntar ke atas. Iman di dalam Tuhan terus teguh, apapun itu. Amin. Saya mau tutup dengan firman Tuhan. Mari kita sama-sama baca. Ayat pertama saya akan baca, ayat selanjutnya saya minta saudara baca bersama-sama dengan saya. Saudara mau ya? Galatia 4 ayat 21 sampai 30. Firman Tuhan berkata, 21, firman Tuhan berkata, katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat, tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Ayat 22 jemaat Tuhan. Ayat 23, tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakan menurut daging. Dan anak dari perempuan yang merdeka itu diperanakan oleh janji. Ayat 24. Ayat 25. Hagar ialah gunung Sinai di tanah Arab. Dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang. Karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Ayat 26. Ayat 27. Karena ada tulis, bersukacitalah hai suami yang mandul. Yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dan bersorak-sorailah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Ayat selanjutnya. Ayat 29. Tetapi seperti dahulu, dia yang diperanakan menurut daging, menganiaya yang diperanakan menurut roh. Demikian juga sekarang. Ayat 30 jemaat Tuhan.
Amin. Anak-anak hamba, saya ulang sekali lagi. Anak-anak hamba perempuan itu adalah gambaran manusia lama kita. Sampai sini saudara menangkap? Hagar itu adalah gambaran manusia lama kita. Hagar adalah gambaran manusia lama kita. Di mana kita selalu menggunakan kekuatan kita. Cara kita berpikir sendiri. Hagar adalah gambaran di mana orang mengandalkan manusianya. Tetapi anak-anak perempuan yang merdeka adalah gambaran kita. Anak-anak yang menerima kasih karunia daripada Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus. Apa yang kita terima hari-hari ini bukan dari hasil kekuatan kita. Bukan hasil keinginan kita. Apa yang kita terima hari ini adalah hasil dari pengorbanan Yesus mati di kayu salib. Karena kehendaknya atas hidupan kita. Kita diselamatkan, kita ditebus, kita diampuni. Kita diterima, kita dilayakkan di hadapan Bapa. Kalau kita baca ayat berikutnya. Kalau saudara baca kisah ini sampai ayat berikutnya. Dicatat, Tuhan menggenapi janjinya kepada Abraham di usia kurang lebih 100 tahun. Usia Abraham. Tahukah saudara? Dia harus menunggu 25 tahun penggenapan janji itu. Ishak dilahirkan. Dan waktu itu digenapi, kondisi Abram sudah dalam kondisi yang udah tua. Secara manusia udah gak mungkin. Secara fisik udah gak mungkin juga. Tetapi pertanyaannya kenapa Tuhan harus menggenapinya pada saat itu? Karena Tuhan mau mengajarkan kepada Abraham supaya di dalam hidupmu engkau gak pakai kekuatanmu lagi. Engkau tuh bukan lagi pakai dagingmu. Sampai dia tuh benar-benar enggak bisa apa-apa. Kalau ada kehidupan kita hari-hari ini, kita menerima janji Tuhan. Dan kita rasa bahwa kok belum tergenapi, kok belum tergenapi, kok belum tergenapi. Kok belum juga datang promosi itu, kok belum juga datang promosi itu. Kok belum juga diberkati, katanya diberkati. Kok belum juga sembuh? Lihat pada diri kita. Apakah kita masih menggunakan kekuatan kita? Apakah kita benar-benar berserah sama Tuhan dan berkata, aku udah gak mampu Tuhan. Terserah Tuhan mau ngapain dah. Amin. Saya berdoa. Kalau hari ini ada di antara kita merasa berada di titik di mana saudara tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Pandang kepada salib Kristus. Izinkan Tuhan. Izinkan Tuhan menjamah saudara. Izinkan Tuhan berperkara dalam kehidupan saudara. Izinkan Tuhan berdaulat dalam kehidupan saudara. Berserah penuh kepada Tuhan.
Biarkan kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam setiap pergumulan saudara. Biarkan kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam perjalanan iman saudara. Supaya kehidupan saudara boleh menyatakan kesaksian yang hidup. Sehingga di dalam kehidupan saudara, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ada kesaksian-kesaksian yang menyatakan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan saudara.